Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sama-sama alhamdulillah kita ucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan materi perkuliahan kita terkait dengan tafsir ayat ekonomi. Saya mohon maaf karena pertemuan yang lalu saya absen, saya tidak sempat membuat video. Oke, baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kemiskinan. Ya, ini adalah merupakan hal yang urgent ya, kita berbicara tentang kemiskinan. Nah, baik, kemiskinan ya, terbelakangnya ya. Ya, masalah kemiskinan dianggap sebagai bagian dari masalah penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan individu dan sosial. Oleh karena itu tentu saja setiap negara berusaha untuk mengurangi, berusaha untuk menghilangkan kemiskinan yang ada di suatu negara. Kemiskinan menjadi problematika hidup yang sejak dahulu dihadapi manusia. Berbagai aturan dan sistem sosial tidak mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut dan penyebab maraknya berbagai kejahatan dan pertikaian antara sesama manusia di tengah kehidupan. Betul sekali bahwa berbagai macam kejahatan itu banyak sekali diakibatkan oleh faktor kemiskinan, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Semuanya awal daripada ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Sehingga jalan pintas yang mereka lakukan adalah dengan berusaha untuk merampas pendidikan orang lain. Kemudian pada lingkungan masyarakat miskin, semua ideologi yang ekstrim banyak diminati dan semua perbuatan keji dihalalkan untuk memenuhi keinginan. Perkara ini menjadi tidak terjadi pada masa jahiliyah. Saat itu orang-orang tega membunuh anak-anak, pernah terjadi pada masa jahiliyah. Orang-orang tega membunuh anak mereka karena perasaan takut terhina oleh kemiskinan. Sebagaimana mereka melihat sebagian pengaruh kemiskinan yang membahayakan kehidupan seseorang. Jadi bahkan kita melihat bahwa faktor kemiskinan ini juga menyebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Kemarin itu kalau kita lihat di berita ada yang sampai membunuh anaknya, ya, beberapa orang itu demi karena merasa tidak mampu untuk memenuhi ya, nafkah mereka. Sampai seorang ibu
Kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, orang miskin tidak memiliki kecukupan. Yang dimaksud dengan orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kecukupan. Dia memiliki, dia mampu, dia melakukan pekerjaan, tetapi tidak memiliki kecukupan. Mungkin kalau hari ini ada, berarti mungkin besok tidak ada. Berarti masuk dalam kategori miskin. Menurut Imam Ghazali. Beda dengan fakir. Ya. Kalau fakir memang tidak mampu atau tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki apa, sehingga disebut dengan fakir. Nah, tentu saja ada berbagai macam alasan yang membuat kemiskinan. Mungkin ada karena sistem, ada juga karena memang faktor tidak mampu mencari pekerjaan karena faktor fisik, misalnya karena adanya disabilitas atau cacat, ya, sehingga dia tidak mampu untuk mengakses pekerjaan. Nah, bagaimana tidak demikian, sedangkan orang yang tidak berharta akan menjadi orang menggunakan seluruh waktu hidupnya sekedar untuk mencari makan, mendapat pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Kemudian dia akan menghadapi berbagai macam rintangan yang dapat melalaikan dirinya dari berzikir. Dan ternyata kemiskinan juga itu bisa membuat kita lalai. Ya, banyak orang yang miskin sehingga dia disibukkan saja untuk mencari nafkah siang dan malam sampai dia melupakan untuk berzikir dan berpikir, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi masalah. Oleh karena itu memang kita dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang berkecukupan, gani, baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Ya, beberapa agama, aliran, dan kelompok filsafat telah berusaha mencegah masalah kemiskinan. Berbagai teori dan falsafah pun bermunculan, ya, untuk mengantaskannya. Ya, namun sungguh masalah ini belum teratasi secara logis dan diterima akal sehat. Sampai Islam datang dan memberikan solusi yang betul dan menanggulangi masalah tersebut. Jadi Al-Quran juga sudah berusaha untuk memberikan kepada kita solusi. Yang merupakan rumus masalah dalam makalah ini adalah bagaimana kemiskinan dan kelompok sosial miskin menurut pandangan Al-Quran. Iya, masuk kepada makna fakir, ya. Jadi ada dua saya sebutkan tadi, ada fakir, ada miskin kalau di dalam Al-Quran, ya. Kalau di dalam term bahasa di negara kita atau adalah hanya kata-kata miskin. Nah, itu sering kata fakir menunjukkan kepada seorang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki harta sama sekali. Jadi fakir itu menunjukkan kepada seseorang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki harta sama sekali. Menurut bahasa kata fakrun, maknanya adalah yang lepas dari segala sesuatu, lepas, tidak memiliki apa-apa, baik bagian dari anggota tubuhnya ataupun yang lainnya. Fakir adalah pada tulang punggungnya. Para ahli bahasa berkata dari kata fakir seakan-akan orang patah tulang punggungnya karena tergelincir kehinaan dan kemiskinannya. Memang patah, yang tidak ada, tidak bisa. Kemudian makna miskin adalah lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Kaf dan nun adalah huruf asli dan ini mengatakan pada suatu makna balikan dari bergerak. Karena berarti diam, tenang, diam, tidak bergerak. Diamnya sesuatu sesudah bergerak. Kata miskin menurut Al-Raghib Al-Asfahani adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa dalam hidupnya, lebih baik sedikit daripada fakir, yang di atas fakir. Al-Quran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu kata al-maskana, al-faqr, al-aliyah, al-ailat, ya, al-ba's, al-imlak, as-sa'il, ya, as-sa'il, al-mahrum, kemudian al-qani dan al-mu'tar.
al-muttar ya, al-muttar orang yang terpaksa, ad-dhaif ya masuk dalam kategori kata-kata miskin di dalam Al-Quran, dan itu banyak sekali ditemui. Dalam Al-Quran terdapat 33 ayat yang mengandung kata miskin, baik dalam bentuk tunggal, satu, maupun dalam bentuk jamak banyak. Di mana sebagian besar berasal dari kata dasar sakan, sakan. Nah ini kalau mau dilihat dalam surah Al-Baqarah, dan surah Nisa, Al-Imran, nanti silakan di tabelnya. Sedangkan dari Abu Hurairah, hadisnya itu bukanlah orang miskin, itu orang yang selalu keliling kepada manusia, kalau mendapatkan suatu dan dua suap, atau dua kurma, tetapi yang disebut orang miskin orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupinya. Ya. Antara fakir dan miskin, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aratu an na'ibaha. Kana warahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas. Ceritakan kepada sebenarnya Nabi Khidir ya, yang ketika diperintahkan Nabi Musa ketika diperintahkan bertemu dengan Nabi Khidir dalam suatu perjalanan, bahwa Nabi Khidir ini tiba-tiba merusak perahu orang miskin ini. Ya. Sampai Nabi Musa protes, kenapa kamu merusak perahu orang miskin itu? Nabi Khidir mengatakan setelah dia menjelaskan kepada Musa, karena di depannya itu ada raja-raja yang kalau ada perahu yang bagus, dia mengambil itu perahunya. Akhirnya dia apalagi namanya ini, dia rusak-rusak, dia lubang supaya jelek sehingga tidak diambil oleh Malik tadi, raja tadi. Kemudian di tempat yang lain, au miskinan zamal matrabah, ya. Surah Al-Balad ayat 16, atau kepada orang miskin yang sangat fakir, zamal matrabatin. Ayat ini menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir, karena mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah, meskipun itu tidak mencukupi. Di samping itu, dari asal kata-kata fakir adalah isim fa'il yang bermakna orang yang dikatakan telah dosa. Nanti dari kata sakan, diam, tenang. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang pada Tuhan Rasulullah lebih parah keadaannya daripada orang yang tidak bekerja. Pendapat ulama tentang miskin, Ibnu Sik, ya orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Adapun orang fakir adalah orang yang memiliki kehidupan pas-pasan. Ya Al-Asma'i, orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir. Ulama Hanafiya dan Malikiyah, orang miskin lebih parah kondisinya daripada orang fakir. Abu Hanifah berpendapat miskin lebih buruk kondisinya dibandingkan fakir. Pendapat di atas didasarkan pada riwayat yang diterima dari Ibnu Jarir bahwa berkata, fakir bukan yang tidak punya harta, tetapi orang yang tidak punya usaha. Ya. Qatada, fakir adalah orang yang menderita karena penyakit, sementara miskin sehat secara fisik. Secara fisik, tetapi belum mampu maksimal, baik primer, sekunder, tersier. Ibnu Jarir At-Tabari mengungkapkan perbedaan antara fakir dan miskin. Adalah fakir adalah orang yang butuh sesuatu tapi dapat menahan dari sifat minta. Juga orang yang butuh sesuatu tapi tidak meminta orang lain. Jadi dapat lain. Fakir itu butuh juga tetapi dia tidak meminta-minta. Dia tidak dapat menahan diri dari sifat minta. Miskin juga orang yang butuh tapi tidak suka meminta-minta kepada orang lain. Imam Syafi'i memberikan pengertian lebih jelas dan membedakan fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi kehidupannya dan tidak memiliki mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan mata pencaharian tetapi tidak mencukupi. Nah inilah
pendapat yang banyak kita anut bahwa fakir lebih buruk keadaannya dibanding miskin. Pendapat jumhur didukung oleh Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa fakir adalah yang menahan diri dan orang berkelian ini sama dengan pendapat tadi. Tapi yang banyak kita pakai pergunakan itu adalah pendapat Imam Syafi'i, ya, bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi kehidupannya dan tidak memiliki mata pencaharian. Nah, sedangkan miskin orang yang memiliki harta dan mata pencaharian tidak cukupi. Yang banyak kita yang faktor-faktor penyebab kemiskinan di dalam Al-Quran, ya, ada keterbatasan untuk berusaha. Allazina usiru fisabilillah la yastati'una darban fil ardi yasabuhum jahilu abnana ta'budu arifuhum bismahum la yas'aluna nasa ilhafa wa ma tunfiqu khairin fa innallaha bihi. Ya. Kalau orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah maka tidak dapat bersedih, yang tidak mampu. Orang yang tidak menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dan minta. Ini tadi alasannya itu dari Pastabari dan Abbas. Nah, yang selanjutnya adalah penindasan. Ya, ada juga karena faktor dari yang saya sebutkan tadi, sistem. Artinya ada yang mengekang, ada yang menahan, ada yang menindas. Ya, lil fuqara il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim nah, wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang yang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta mereka, mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Jadi, nah, ini yang kedua penindasan itu adalah mereka diusir, artinya mereka dihalangi sehingga tidak mampu yang mengalami penindasan, mengalami penjajahan. Nah, ini juga yang membuat kita faktor yang kedua menjadi miskin. Kemudian yang kedua ya adalah merupakan ujian. Pada asalna ila umami min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa wa dharra ila sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan. Juga orang sudah berusaha belum menemukan penghidupan yang cukup, pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya. Jadi saya kira akan diancam nanti, ya. Kemudian kriteria golongan orang miskin yang dalam Al-Quran, inna masyarakat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alim. Jadi, ini adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Bagaimana yang disebutkan bahwa dalam surat Taubah ada 8 atau 8 golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di antaranya adalah fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, orang-orang yang mengumpulkan zakat, wal mu'allafati qulubuhum, yang dibujuk hatinya mu'allaf. Fir riqabi, orang-orang yang berutang. Gharimina fi sabilillah, ada orang-orang yang fir riqabi, orang yang memerdekakan budak. Gharimina, dan untuk memerdekakan budak, ya, termasuk Gharimina dan orang-orang yang berutang, fi sabilillah, orang yang ada di jalan Allah, wabni sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan dan tidak memiliki bekal. Faridatan min Allah. Allah merupakan ketetapan dari Allah, wallahu alim hakim. Dan maha bijaksana. Orang miskin adalah orang yang berhak dibantu ekonominya, ya, seperti yang disebutkan dari orang. Tentu saja ini menjadi kewajiban dari orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang kaya, bagaimana mengangkat, membantu, ya, orang-orang yang tidak memiliki tadi itu, orang-orang miskin. Nah, karena itu di dalam Al-Quran itu jelas, ya, kaila ya punya duna tambahinal agniya ini, supaya tidak kekayaan itu tidak hanya berputar sama orang-orang yang kaya saja. Karena itu di dalam Al-Quran sudah banyak sekali instrumen-instrumen yang diajarkan kepada kita bagaimana caranya agar supaya orang-orang
terangkat ekonomiannya. Ya. Banyak instrumennya, ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wakaf, dan sebagainya sebagai instrumen untuk bagaimana membantu, bagaimana mengangkat martabat kondisi daripada dan Quran surah Al-Maidah juga seperti itu. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran termasuk sebenarnya salah satunya adalah untuk mengangkat derajat daripada orang-orang miskin. Bahkan setiap pelanggaran ada yang dilakukan itu pak kafarat itu amat. Memberikan makan kepada orang miskin, memerdekakan budak, nah itu semuanya adalah salah satu cara bagaimana Al-Quran memberikan kepada kita solusi. Ini semuanya surah yang ada kata-kata miskin di dalam Al-Quran ya. Miskin. Ini bahaya menurut Imam Al-Qurtubi, apalagi namanya menurut Al-Qurtubi, dan bagi akidah, akhlak, perilaku, pikiran, pada keluarga, ketentraman masyarakat ya akan memang sangat berpengaruh sekali. Zakat fidyah kafarah, kemudian anjuran adalah sedekah hadiah. Oke, Al-Quran diciptakan sebagai pemanggil. Saya kira ini saja yang sempat saya sampaikan tentang kemiskinan. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita bisa membahas hal yang lain yang berkaitan dengan apalagi namanya tafsir ayat ekonomi di dalam Al-Quran. Ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.